Sunan Ampel merupakan salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Sebagai bagian dari Wali Songo, Sunan Ampel memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengajarkan agama Islam di dalam pengaruh Islam di wilayah Jawa Timur, khususnya di daerah Surabaya. Kehadiran Sunan Ampel tidak hanya membawa perubahan dalam aspek keagamaan, tetapi juga memberikan dampak yang besar dalam sosial budaya masyarakat Jawa pada masanya. Dikenal juga dengan nama Raden Rahmat, Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa. Meskipun terdapat beberapa versi mengenai lokasi pasti Campa, yang pasti Sunan Ampel tumbuh dan berkembang menjadi seorang ulama yang berpengaruh di tanah Jawa. Nama Ampel sendiri berasal dari daerah tempat beliau menetap dan mengajarkan Islam, yaitu Ampel Denta yang kini menjadi bagian dari kota Surabaya, Jawa Timur. Perjalanan hidup Sunan Ampel penuh dengan dedikasi untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang damai dan mudah diterima oleh masyarakat lokal. Strategi dakwah Sunan Ampel yang terkenal dengan metode Moh Limo yang mengajarkan untuk menjauhi 5 hal tercela dalam kehidupan. Warisan Sunan Ampel tidak hanya berupa ajaran agama, tetapi juga peninggalan fisik, yaitu berupa masjid dan pesantren yang hingga kini masih kokoh sebagai bukti sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Sunan Ampel dilahirkan dengan nama asli yaitu Raden Rahmat. Ia merupakan putra sulung dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang juga dikenal sebagai Sunan Gresik. Ibunya bernama Dewi Chandrawulan yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Kerajaan Majapahit. Silsilah keluarga yang terhormat ini memberikan Sunan Ampel posisi yang unik, memungkinkannya untuk menjabati dunia Islam dengan lingkungan kerajaan Hindu Jawa. Dalam metode dakwah Sunan Ampel dikenal ada istilah Moh Limo dari bahasa Jawa yang berarti tidak mengerjakan 5 hal tercela. Di antaranya yaitu moh main, tidak berjudi; moh ngombe, tidak mabuk-mabukan; moh maling, tidak mencuri; moh madat, tidak menghisap candu; dan moh madon, tidak berzina. Metode dakwah ini terbukti dapat memperbaiki moralitas masyarakat yang konon saat itu telah merosot sampai pada level yang memprihatinkan. Inilah salah satu alasan mengapa Prabu Sri Kertawijaya memberikan keleluasaan kepada Sunan Ampel menyebarkan Islam kepada semua tingkatan sosial masyarakat. Di Ampel, beliau mendirikan sarana ibadah yang kini menjadi Masjid Sunan Ampel dan sarana pendidikan untuk menjunjung internalisasi ajaran dan nilai-nilai keislaman menggantikan keyakinan lama. Dalam perjalanan hidupnya, Sunan Ampel menikah 2 kali. Istri pertamanya adalah Dewi Karipah yang memberinya 2 anak, Dewi Murtasi yang kelak menjadi istri Raden Patah, Sultan pertama Demak, dan Dewi Murtasimah yang menjadi istri Sunan Giri. Dari pernikahannya dengan istri kedua, Dewi Chandrawati, putri Adipati Tuban, Sunan Ampel dikaruniai 5 anak, di antaranya Sunan Bonang dan Sunan Derajat yang juga menjadi anggota Wali Songo. Berikut adalah pelajaran dan keteladanan yang dapat diambil dari Sunan Ampel. 1. Bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Sunan Ampel dikenal sebagai penengah yang arif dalam menyelesaikan permasalahan sosial, suku, dan agama. Beliau juga mengutamakan musyawarah dan perdamaian untuk mencerminkan sikap toleransi. 2. Yaitu ajaran Moh Limo. Ajaran ini mengajarkan untuk menghindari 5 hal berikut, yaitu 1. Main, yaitu berjudi; 2. Ngombe, itu mabuk; 3. Maling, itu mencuri; 4. Madat, itu kecanduan narkoba; dan 5 itu madon, yaitu berzina atau bermain wanita. Nah, pelajaran ini menjadi panduan untuk menjaga moralitas masyarakat dan individu. Ketiga yaitu keteladanan dalam kehidupan. Sunan Ampel menunjukkan bagaimana seseorang bisa menjadi teladan dalam berdakwah, menghargai perbedaan, dan menjaga moralitas. Keempat yaitu integrasi budaya. Sunan Ampel menyebarkan budaya Islam melalui kearifan lokal dan menggunakan budaya lokal sebagai sarananya. Hal itu membuat agama Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. 4. Keteguhan dalam berdakwah. Beliau itu tekun dalam mendalami agama dan menyebarkan ilmu dari kalangan masyarakat hingga kalangan kerajaan. Metode dakwahnya berdasarkan prinsip yaitu Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 125, dan 2 yaitu Al-Hikmah, yaitu kebijaksanaan. 3. Mau'idah hasanah, yaitu nasihat baik. Dan keempat yaitu mujadalah, yaitu diskusi dengan cara terbaik. Keenam yaitu sikap kepahlawanan. Beliau adalah sosok ulama yang alim, berwibawa,
dan berdakwah melalui pengalaman hidupnya sebagai ulama, pedagang, dan keturunan bangsawan. Ketujuh, beliau menyebarkan agama Islam melalui tembang tradisional atau karya-karya yang beredar di masyarakat Indonesia. Tembang yang beliau ciptakan itu adalah Sinom dan Kinanti sebagai media dakwah agama Islam di Indonesia, sehingga hal itu dapat diterima dengan baik.